Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nikapala, bertemu lagi di podcast Nikapala. Dengan saya Suresti dan hari ini kita akan membahas tentang keberangkatan relawan dari Nikapala ke tempat terjadinya lokasi bencana banjir bandang di Batu, Malang. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Mas, sudah tersambung? Halo, sudah. Ya, sudah, ayo. Oke, silakan perkenalkan dirinya Mas. Ya, perkenalkan, saya Muksin Alamin, nama lapangan, nama Stek. Oke, dan juga narasumber kita yang kedua. Ya, dan saya Amirul Fikri dengan nama lapangan Saka. Oke, terima kasih Mas Namastek dan juga Mas Saka yang sudah mau bergabung di podcast Nikapala. Oke Mas, jadi ceritanya di Batu ini bencana alam yang terjadi itu apa sih Mas? Jadi, yang di Batu ini banjir bandang. Dampaknya sampai ke Malang Kota. Gitu, Mbak. Itu dari Batu sampai Malang Kota ya Mas ya? Berarti itu wilayah cukup jauh ya? Sampai ada 2 kabupaten. Iya, benar. Itu kira-kira ada data nggak Mas? Berapa desa atau luas wilayah yang terdampak itu? Kalau yang di Batu ini ada 5 desa, yaitu Desa Bulukerto, Sidomulyo, Sumber Brantas, Tulungrejo, dan Punten. Oke, dan Mas Namastek itu penempatannya di desa mana Mas? Kalau kita sama teman-teman SAR Surabaya ditempatkan di Desa Bulukerto, yang dimana kebanyakan kerusakan berat terjadi di situ, seperti rumahnya yang hanyut dan kebun-kebun banyak yang meninggal dunia. Oh, bahkan bisa menelan korban jiwa ya itu ya. Oke, itu awalnya gimana Mas kok bisa Juga menjadi ada relawan di situ, ke lokasi di Desa bencana Bulukerto. alam itu? Ya, kalau dari saya pribadi itu sebenarnya panggilan kemanusiaan sih. Lebih ingin membantu sesama manusia yang sedang mengalami kebencanaan seperti itu. Asik. Ya, mungkin saya juga seperti itu. Teman-teman yang lain juga tergerak karena jiwa kemanusiaannya. Mas, karena memang sebagai manusia itu harus ini ya Mas ya, harus saling peduli dengan manusia lain, keren-keren. Nah, itu berangkatnya berapa orang Mas kalau dari Nikapala sendiri? Kalau dari Nikapala sendiri ada 6 orang, tapi yang sampai hari terakhir sama Sarsu itu 4 orang. Berarti ada yang ini ya, balik duluan gitu ya? Iya, ada yang balik duluan. Oh, oke. Nah, itu apa namanya? Di sana bareng Sarsu itu berapa orang berarti total rombongannya yang di Desa Bulukerto itu? Ya, jadi untuk totalnya itu semuanya 12 orang. 12 orang. Berapa hari itu Mas? 6 hari ya? Iya, 6 hari. Itu waktu datang itu kondisinya seperti apa itu Mas lokasinya? Kondisinya seperti habis banjir bandang. Ya emang habis banjir bandang. Jadi kebanyakan di sana itu rumahnya ada yang hancur hilang. Tinggal Berarti itu tanah. besar banget ya itu. Sampai Iya, hanyut. iya, besar banget. Itu kira-kira ada tempat pengungsiannya nggak Mas? Atau gimana untuk sementara itu tempat tinggalnya warga yang terdampak? Jadi di sana itu ada poskonya.
Tapi posko itu warga di sana cuman 1 hari kalau nggak salah di posko mengungsinya. Setelah itu warga di sana mengungsi ke rumah saudaranya masing-masing. Untuk kondisi sosialnya sendiri seperti apa Mas di sana? Apakah ada masyarakat yang biasanya kalau setelah terjadi bencana itu kan ada trauma tersendiri gitu ya. Terus ekonomi mungkin belum gak mungkin kan ya bekerja dalam kondisi seperti itu. Kondisi-kondisi semacam itu gimana Mas di daerah Bulukertos itu? Kalau di desa Bulukerto kan, kalau trauma kan pasti ada ya, untuk warga-warga yang terdampak yang ada yang waktu banjir bandang terseret 100 meter, alhamdulillah orangnya masih selamat. Terus juga banyak kan yang trauma, yang rumahnya hancur itu seperti itu. Kalau yang rumahnya hancur tuh mengungsi ke rumah saudaranya. Kalau untuk relawannya sendiri selain Sarsu ya Mas ya, itu di sana ada siapa aja Mas? Dari tim mana saja itu? Sebenarnya itu banyak ya, Mbak. Dari UMM, dari UNER juga ada, dari Mapala itu Mapala. Jadi mana saja, Mas? Mungkin Apanya? ada yang sedikit ingat. Banyak. Oh iya, banyak. Kemarin juga ada yang dari Bekasi itu juga ada, Pak. Kalau Keren sih. diomong relawan yang di sana siapa aja nggak hafal, soalnya banyak. Banyak sekali. Ya, pasti kalau misalnya di Indonesia itu gotong royongnya masih alhamdulillah ya, masih baik. Iya. Lah kalau Masnya sendiri di sana itu ngapain Mas kerjaannya? Ngapain kita ya di sana ya? Oh, itu. Jadi kami tim dari bersama Sarsu itu kan, itu ditugasin dari BNPB Batu. Kita ditugasin untuk asesmen kerusakan dan kerugian yang ada, yang terdampak banjir itu, Pak. Itu setiap rumah gitu. Ya, yang terdampak banjir. Jadi kita ke rumah-rumah warga yang terdampak, lakukan asesmen, kerusakan apa aja yang terjadi, seperti itu. Tuh. Itu apa namanya? Hasilnya berapa rumah itu Mas yang eh, terdampak itu? Kalau yang terdampak 89 kakak. Lumayan juga ya Mas ya segitu. Untuk outputnya sendiri gimana tuh? Habis asesmen kemudian diproses ke siapa ini? Kalau kita ditugaskan cuma asesmen ya. Iya, kita tuh ditugaskan untuk asesmen, terus hasil asesmennya kan Kembalikan disorkan ke ke BPBD gitu BNPB. ya? Ya, Ya, Oh, BPBD. oh iya iya iya. dan Oke nanti oke. kan itu hasilnya kan juga mempermudah untuk eh, mendistribusikan logistik, mendistribusikan apa itu eh, barang bahan bangunan yang Iya. digunakan untuk bangun rumah itu, Pak. Untuk tindak lanjutnya ya sekarang ini ada reboisasi pasca bencana banjir bandang. Terus sekarang proses rekonstruksi rumah. Ya yang rumah rusak-rusak itu dibangun. Mulai dibangun. Kemudian untuk dokumentasinya sendiri juga saya lihat kan banyak pohon tumbang, rumah-rumah memang tembok-temboknya ini ya apa rusak-rusak gitu ya. Nah itu kira-kira evakuasinya seperti apa ya? Menggunakan alat berat atau eh, manual dari manusia tok gitu atau gimana? Kalau kita lihat kemarin ya banyak alat berat, terus banyak volunteer yang ikut motong-motong pohon pakai gergaji mesin lah gitu. Iya ya. Oke oke. Berarti ini ya Mas ya kalau dilihat-lihat juga
sudah mulai melakukan perbaikan memang ya. Itu mas-masnya datang ke sana itu H plus berapa kejadian ya Mas ya? Plus 1. Jadi kejadiannya itu kami sore ya, jam 2. Kami datang Sabtu pagi. Seperti itu. Iya. Berarti Jumat malam itu ya berangkat ya teman-teman dari Ya. Nikapala dan bersama Sarsu itu ya. Nah itu kondisinya seperti apa Mas ketika kalian datang dan balik itu 6 hari itu kira-kira ada perubahan apa itu Mas di sana? Kalau ada perubahan apa ya, pasti perubahan yang awalnya masih jalan itu masih kotor, banyak lumpur, Hampir terus nggak bisa dilewati ya. ya hampir gak bisa dilewatin, terus pohon-pohon yang masih terbentang menghalangi jalan itu udah keangkut semua, udah bersih Mulai lah. dipinggirkan gitu ya. Iya. Jadi ini ya memang evakuasinya sendiri juga membutuhkan waktu yang lama ya Mas ya ternyata. Iya, Pak. Kalau dari Mas-Masnya sendiri ada pengalaman atau kesan yang paling diingat nggak Mas selama menjadi relawan di sana? Mungkin ketemu orang yang unik atau memang menjadi pengalaman yang tak terlupakan atau seperti apa gitu Mas? Oh iya. Mungkin dari Mas Kalau Ngamestek di sana dulu. kita itu gimana, Pak? Ya mungkin Mas Ngamestek dulu, monggo. Oh iya, kalau ada kesan di sana itu rada bingung ya antara dusun Gintung sama Sambong. Kan desa Bulukerto itu banyak dusun. Kita ditugaskan di beberapa dusun untuk asesmen. Gitu ya, Mas. Iya. Terus dusun Sambong sama Gintung itu ternyata tempatnya sama. Jadi rada bingung. Itu kesannya. Kalau Mas Saka? Kalau dari saya sendiri kan pertama kali ikut ngesar ya, itu masih semuanya hal-hal baru gitu. Saya ya sedikit bingung waktu pertama kali, tapi lama-kelamaan ya, oh gitu ya, ikut ngesar. Seperti itu sih. Ya menjadi pengalaman tersendiri ya Mas ya buat ya kita sebagai manusia peduli dengan manusia lain itu kan juga menjadi kebaikan juga ya. Pastinya pengalaman yang tak terlupakan sih. Kalau misal eh, kedepannya ada open recruitment untuk relawan lagi, kira-kira masih mau gabung nggak Mas? Insya Allah kalau ada waktu. Ya semoga Ya, diberikan waktu yang banyak untuk bisa berbuat bisa lebih gitu ya Mas ya. menjadi relawan ya. Kami berangkat mungkin sih. Insya Allah berangkat. Siap, keren-keren. Ya, tapi kita juga berdoa semoga bencana alam di Indonesia ini ya jangan sampai terjadi lagi gitu ya. Nah, Semoga itu. juga semuanya bisa apa namanya membekali diri kalau misal terjadi bencana itu gimana caranya supaya nggak ada banyak kerugian yang eh, apa namanya yang terjadi gitu ya kerugian harta benda atau semuanya ya mungkin nanti bisa membantu di gimana konstruksi rumah-rumah supaya tetap eh, kuat kalau misal terjadi banjir kayak gitu mungkin ya Mas. Oke, terima kasih untuk perbincangannya hari ini. Atau ada pesan nggak Mas yang mau disampaikan buat sahabat Nikapala tentang kebencana alaman ini? Atau tentang kerelawanan Mas? Pesan gitu Mas. Ya, pesannya semoga teman-teman Nikapala ketika ada kegiatan, Tidak ada ya bencana. Ya, amin, amin. Semoga semuanya juga semakin baik, mitigasi semakin oke. Gitu sih. Oke, teman-teman, sepertinya obrolan kita tentang bencana alam, tentang ini ya, teman-teman relawan dari Nikapala yang sudah dikirim ke bencana alam banjir di Batu kemarin.
sebenarnya sudah bisa kita cukupkan saja. Dan terima kasih juga untuk Mas Namestek dan Mas Saka yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi cerita kerelawanannya di sana. Oke, teman-teman, kita tutup perbincangan kita hari ini. Bye-bye, selamat bertemu di podcast Nika Pala selanjutnya. Assalamualaikum.